Smart Branding. Smart Branding bersama Yuswo Hadi, Managing Partner Inventure. Selama beberapa bulan ini kita dikagetkan dengan banyaknya startup yang satu persatu menutup usahanya, mengurangi karyawannya. Dan ada banyak pihak yang mengatakan bahwa masa keemasan startup ini telah berakhir. Tapi benarkah ini sudah memasuki masa keemasan? Atau sebenarnya ini masih dalam masa pertumbuhan para startup? Tetapi apa sebenarnya yang membuat startup ini berguguran? Kita akan mencari tahu apa penyebabnya. Selamat pagi Smart Listener dan sahabat yang bergabung di kesempatan Smart Branding pagi hari ini. Saya izin ya menggantikan rekan saya, menemani 3 narasumber kita yang super banget. Saya mau menyapa dulu Pak Siwo, pemilik panggung dari Smart Branding di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi Pak Siwo. Halo Mbak Ola. Wah ini kayak pemilik panggung yang luar biasa ini. Saya baru dapat julukan baru pemilik panggung. Iya. Saya selalu menggunakan itu untuk para narasumber. Pemilik panggungnya ini gitu ya. Nah, spesial tamu kita pagi hari ini kita perkenalkan juga kepada smart listener semuanya. Ada Pak Ahmad Sugiarto, akrab dipanggil Pak Anto, CTO dari Kalan Group. Selamat pagi Pak Anto. Halo Ola, apa kabar? Udah lama nggak kesana nih? Sejak pandemi. Pak, tapi sekarang endemi rasanya mungkin kapan-kapan udah bisa kali ya Pak kesini ya Pak Anto ya. Iya, tapi pas ngomong endemi malah kita kepengennya ya ini Zoom tetap di sini ya, tetap Zoom ya. Betul. Mau balik lagi bisa. Soalnya kalau udah begitu ketemu kemacetan ya Pak. Nah, betul. Pak Antoni 30 tahun di Telkom. Waduh. Jadi sudah sampai ya, sudah. Waktu kita undang waktu itu mewakili dari Telkom ya Pak. Ya. Takdir lahir. Takdir lahir. Nah, kita juga ingin terakhir beliau adalah Direktur Strategi and Portfolio di Telkom. Ngeri kan tuh. Baik, selain dari Pak Anto juga ada Pak Budiman Ghosh, Startup Advisor, seorang mentor yang juga banyak membantu para startup. Selamat pagi Pak Budiman. Pagi Yola, pagi teman-teman semua. Langsung ini itu kalau kita menjadi mentinya Pak Budiman sebenarnya cuan banget loh, di belakangnya itu sudah gambaran cuannya Pak Budiman. Kalau Pak Budiman habis kalau Pak Budiman habis shifting kuadran ya, dulunya direktur di mana-mana 30 tahun juga ini. Sekarang ngurusi startup. Sekarang banyak membantu para direktur gitu ya Pak Siwo ya. Jadi kita yang ngumpul ini Top Gun semua nih. Iya itu dia. Kelihatan umurnya lah, ubahnya udah muncul lah. Golden Age ya, udah beneran soalnya. Oke, Top Gun yang pertama kita kasih kesempatan dulu kepada Pak Siwo memberikan catatan Pak. Kan kita lihat ya banyak startup yang mengurangi karyawannya sampai kemudian menutup. Nah, dalam perbincangan saya sebelumnya dengan beberapa narasumber ada yang mengatakan gini, jangan skeptis gitu dong, gitu kan. Ya, startup juga banyak kok yang masih hidup, yang nambah karyawan, gitu. Tapi kalau dari pandangan catatan Pak Siwo, apa yang membuat banyak startup ini berguguran? Karena modal kah? Karena bisnis modelnya yang tidak kuat atau bagaimana? Silakan Pak Siwo. Ya, ini saya sih lihatnya mungkin kalau disebut ada startup digital 1.0, ada 2.0, ada 3.0 mungkin ini karena startup ini masih belum mengalami ujian ya yang kloter pertama. Ini sebutlah kloter pertama lah. Kloter pertama ya. Kloter pertama itu mungkin kurang dari 10 tahun lah ya, mungkin 7 8 yang paling tua ya. Yang paling tua mungkin Gojek, Tokopedia itu mungkin yang paling tua. Nah, selama kurun waktu itu memang kalau disebut zaman keemasan ya karena namanya baru sesuatu ya, tapi ini baru berlangsungnya cukup lama sih menurut saya ya. Jadi artinya dari sisi entrepreneur-nya itu bergairah betul ya, terutama anak-anak milenial. Terus kemudian dari sisi investornya juga bergairah betul. Artinya karena sesuatu yang baru kan, maka banyak menginjeksi duit begitu ya. Tetapi yang merubah ini semua adalah pandemi sebenarnya ya. Ketika pandemi terjadi maka bisnisnya ya, entrepreneur-nya bisnisnya jadi agak limbung gitu ya. Terus investornya juga secara kemampuan keuangan juga karena inflasi di Amerika, inflasi di dunia lagi hyperinflasi sekarang, kemudian ada
arus barang juga agak berat karena apa? Karena pandemi, arus barang antar negara, arus orang antar negara juga berat, jadi supply chain bottleneck, ya. Terus kemudian ada perang dan seterusnya, ya. Jadi dan terutama pandemi ya, sehingga bisnis banyak yang mengalami kesulitan, terus kemudian duitnya juga mungkin tidak semudah dulu lagi, sehingga implikasinya apa ke startup ya. Ada yang tutup, tetapi juga banyak yang PHK. PHK bukan berarti tutup ya. Jadi PHK itu kalau di startup atau di perusahaan sebenarnya juga biasa ya, karena nah, itu salah satu ciri yang kloter pertama ini adalah ya dulu duit tidak terbatas sehingga gampang sekali dibakar-bakar gitu ya. Tapi sekarang mungkin karena juga udah lama kan ini, makanya yang kloter pertama ini udah mulai ditagih road to profitability-nya. Jadi sudah nggak ada zaman wah ini pokoknya growth story terus gitu ya. Terus valuasi tapi sudah mulai operation-nya juga sudah mulai ditagih karena cukup lama kan, sudah di atas 5 tahun ya. Sehingga mesti harus jelas dong road to profitability-nya harus jelas gitu. Kalau enggak ya kemungkinan sudah waktunya untuk ditinggal ya, nggak sabar barangkali, atau mau dapat suntikan baru juga mungkin juga mikir-mikir ini udah sekian lama kok nggak hasil-hasil gitu. Itu nih yang kloter pertama. Nah, saya sih melihatnya yang kloter kedua ya, mungkin startup digital 2.0 gitu, itu pasca pandemi saya kira akan punya nature yang berbeda gitu ya. Nanti akan kita diskusikan, tapi mungkin kondisinya saya kira gitu. Kalau dikatakan bahwa ini kalau masa keemasan yang kloter pertama menurut saya, tetapi ini kan teknologi berkembang. Startup nggak akan mati. Startup itu kan penggerak ekonomi sebuah negara. Sehingga cuman mungkin jenis investasinya, terus nature cara mengembangkannya mungkin akan beda. Kayak teknologi-teknologi baru sekarang kan muncul. Artinya yang basisnya blockchain, yang basisnya metaverse, yang basisnya security, itu akan menjadi pilihan. Tetapi yang kalau bikin startup atau e-commerce lagi gitu kan, jadi jenis-jenis industrinya pun mungkin akan nanti bergeser sesuai dengan ini kan internet kan dari web 2.0 menjadi web 3.0. Saya kira yang seksi-seksi investor akan melihat yang arahnya ke web 3.0 ya, blockchain, kemudian metaverse dan seterusnya ya, yang digital tapi konvensional mungkin juga sudah mulai nggak menarik lagi. Jadi ini sebuah sebuah shifting lah ya, itu yang menyebabkan beberapa mungkin PHK dan beberapa tutup gitu ya. Jadi ada sisi demand dan sisi supply. Supply itu dari sisi perusahaannya, demand dari sisi investornya. Itu mungkin gambaran, mungkin nanti Pak Anto dan Pak Budiman. Pak Budiman komplit ya, karena beliau basisnya adalah korporasi lama 30 tahun, terus kemudian mungkin 3-4 tahun. Walaupun Pak Budiman juga dari lama sudah bantu Agate, udah mungkin juga udah puluhan tahun juga ya. Jadi ngerti dunia korporasi dan ngerti dunia startup. Bedaannya dengan startup ya. Pak Anto juga gitu. Sehingga nanti perspektif, karena saya lihatnya nanti yang startup baru ini akan banyak pemainnya seperti korporasi apa? gitu. Siap. Baik. Korporasi gitu ya. Baik, Pak Siwo, nanti kita gali lebih dalam dari penjelasan Pak Siwo. Sebenarnya saya tergoda ingin coba mengembangkannya, tapi ngelihat kita jeda dulu, kita break sebentar ya, smart listener ya. Dan sambil kita jeda, smart listener, saya ingin memberikan satu informasi yang menggembirakan buat kita semuanya. Di tanggal 23 Juni pada saat pelaksanaan Smart Business Launch Anniversary Edition ya, kami mengajak Anda semuanya untuk bergabung karena ini adalah kolaborasi ulang tahun Smart FM dan ulang tahun Jakarta. Jadi kebayang ya serunya kayak gimana. Dan salah satu pemateri yang akan kita download untuk membagikan sudut pandang yang keren banget itu adalah Pak Siwo. Kebayang ya, selama pandemi lebih dari 4 buku sudah beliau hasilkan. Jadi luar biasa produktif. Dan pagi hari ini buat Anda yang mendaftar di jam kami, ada buku-buku dari Pak Siwo yang akan menjadi bonus buat Anda. Silakan Anda bisa mendapatkan informasinya ke 0813-3250-3717. Kami jeda sesaat. Smart Branding. Smart Branding. 60 seconds of top news stories. This is BBC Minute. All the latest world news. The country
military is in crisis. Missiles flying across the night sky. All the latest sport. It's unbelievable. This is crazy. All the latest trends. Viral tweet time. Really catchy tune. You've got to see this. And all in 60 seconds. Do not try this at home, people. BBC Minute. All your news from around the world. On Smart Jakarta 95.9 FM. Business and inspiration. Part of the KG Radio Network. Smart Listener, setelah sukses dengan 4 klaster sebelumnya, The Zora yang merupakan kolaborasi Sinarmas Land dan Mitsubishi Corporation memperkenalkan klaster terbaru, Cluster of Perfection, yang mengusung konsep Luxury in Harmony, yaitu klaster Kanade. Klaster Kanade, klaster terakhir di The Zora, seluas 19 hektar yang merupakan ultimate cluster The Zora yang didesain lebih fungsional, namun tetap mengusung high-tech, high-spec, dan juga high quality. Klaster Kanade Smart Listener memiliki 3 tipe, tipe 8, tipe 10, dan tipe 12 dengan tetap mempertahankan komposisi 3 lantai sehingga cocok menjadi rumah untuk 3 generasi. Klaster Kanade juga dilengkapi fitur double volume shelling yang berfungsi meningkatkan kualitas sirkulasi udara, videocom untuk terkoneksi dengan gate, smart home system, serta memiliki low emissivity glass dan dapat mereduksi panas hingga 30%, lebih sehat dan hemat energi. Segera miliki unit terbatas di Klaster Kanade. Hanya dipasarkan 56 unit di tahap pertamanya. Hubungi ya di 021 2958 0089 atau follow Instagram The Zora @thezorabsd, klik www.thezora.com atau FB The Zora's Residence BSD City. Jadi tunggu apa lagi? Segera booking unit pilihan Anda. The Zora, Beauty of Balance. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information, wisdom and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Branding bersama Yuswa Hadi, Managing Partner InVenture. Smart Listener dan sahabat yang bergabung, Anda tengah menyimak Smart Branding bersama dengan Pak Yusuf Hadi, dan tadi di sesi pertama kita sudah dapat gambaran dari sudut pandangnya Pak Siwo seperti apa sih dan kenapa ada banyak banget startup yang berguguran ya dan mulai mem-PHK. Namun saya ingin menggali lebih jauh lagi ya. Kali ini kita kasih kesempatan kepada Pak Budiman dan juga Pak Anto nih. Dari sudut pandang Anda berdua ya Bapak, begitu. Kalau dari penjelasan Pak Siwo tadi, saya menangkap bahwa startup yang berguguran ini juga salah satu imbas dari, apakah ini imbas dari bertumpu kepada dana investor semata-mata gitu. Jadi begitu sudah habis dibakar gitu ya, dan konsumen mulai menyadari sesungguhnya produk ini seperti apa, sehingga kemudian tidak ada artinya tidak ada balance begitu ya, konsumen juga mulai merubah pandangannya. Nah, kalau dari Pak Budiman dan Pak Anto sendiri, apa yang membuat banyak atau yang salah lah ya dengan para startup digital kita? Mungkin boleh dibantu diberikan sudut pandangnya Pak Budiman dan Pak Anto. Boleh Pak Anto dulu, lalu nanti Pak Budiman. Silakan. Ya baik, Ola. Selamat pagi, Ola. Tapi tadi awalnya kita ngomongin startup nih ya. Kita ngomongin startup, masa panggil kita Bapak, panggil kita Bapak. Gitu. Bro gitu ya. Bro. Nah, bro, benar. Bro, oke. Di sekolah. Nanti idenya nggak keluar. Oke. Kalau panggil Bapak itu kesannya birokrat gitu loh.
Ya, gitu. Pak Budiman. Oke. Langsung begitu dipanggil bro langsung muda 20 tahun. Nah, gitu itu makanya. banget. Baik. Makasih Ola. Ya, jadi ya saya coba menggali ya dari sisi yang paradoks lah ya, anti mainstream lah gitu. Karena kalau saya mengalignmentkan dari judul itu jadi nggak menarik tuh. Apalagi tadi Pak startup digital. Tadi apalagi Pak Siwo kan udah ceritanya begitu. Karena Pak Siwo ceritanya begitu udah selesai sebenarnya topik kita hari ini gitu kan. Oke, jadi saya coba gali apa ya yang dari sisi anti mainstream. Sebenarnya begini, saya nggak mau mendikotomikan soal startupnya itu mereka sedang banyak PHK dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya concernku tuh beginilah ya, bahwa sebenarnya inovasi itu nggak boleh mati, intinya tuh begitu. Oke. Ya kan, inovasi nggak boleh mati. Jadi startup itu sebenarnya adalah salah satu bagian penggeraknya sebenarnya. Pada saat ini sebenarnya kita harus berterima kasih juga dengan startup itu, karena kalau tidak ada startup ini saya nggak kebayang hari ini kita ekosistem pasti kita kayak apa, kira-kira kan begitu ya. Yang utama yang kedua adalah menurut saya sih bahwa teknologi itu penting gitu ya, penting sekali, tapi memang teknologi itu juga harus dilihat menjadi bagian yang memang harus bisa menjadi menjadi sebuah terobosan baru gitu. Jadi jadi mungkin ya betul tadi Pak Siwo bilang bahwa kita ini rating lagi gitu ya, rating lagi gara-gara Pak Covid ini kan kita jadi begini gitu ya. Nah, yang menjadi menarik sebenarnya tidak hanya sampai di sini. Kalau tadi Pak Siwo bilang ini gelombang pertama, bahkan berikutnya adalah gelombang-gelombang yang makin panas ini ceritanya begitu. Jangan lupa perubahan iklim loh. 2050 kita nggak tahu lagi dan katanya itu lebih dahsyat lagi tuh, bayangin. Iklim panas yang sesungguhnya ya. Jadi bumi semakin panas gitu kan. Nah, ini akan menjadi semakin menarik ya. Jadi pastinya terjadi perubahan focusing, karena perubahan focusing inilah kemudian tidak hanya startup tapi juga perusahaan-perusahaan enterprise atau business customer mereka berpikir ulang gitu ya. Saya ambil contoh misalnya begini. Kita tentunya sama-sama paham misalnya bahwa sekarang ini yang dikedepankan ada 3 hal menurut saya. Misalnya adalah teknologi yang terbarukan misalnya kan. Orang udah mulai nih berbondong-bondong untuk bagaimana kita bisa mengantisipasi perubahan iklim dan lain sebagainya gitu. Yang kedua dunia pendidikan. Dunia pendidikan dan dunia kesehatan. Ini 2 hal yang cukup banyak menyedot APBN kita loh itu ya. Bahwa kita tidak boleh tertinggal dari dunia pendidikan, kemudian kita tidak boleh semua kita kepingin sehat dan seterusnya. Apalagi dunia pendidikan juga akan semakin berubah menurut saya. Ya, jadi ada salah satu perguruan tinggi bahkan yang kita tahu mereka kemarin wisudanya menggunakan metaverse tuh yang saya tahu tuh ya. Jadi itu hal-hal yang menarik menurut saya bisa menjadi sebuah pemikiran bersama bahwa please kalau saya sih jangan sampai kemudian yang terkesan jangan sampai inovasinya yang tidak boleh mati. Jadi karena hari ini aku diundang sama Smart FM, jadi saya analogikannya begini. Smart growth-nya itu sebenarnya how to grow-nya itu kita harus adjustment. Jadi your culture, your strategy, your leadership to grow buat company-nya, buat startup-nya. Jadi mereka memang perlu melakukan validasi kembali kali ya, kembali. Nah, itu mungkin yang menjadi satu hal yang sangat menarik buat kita, bahwasannya sekarang memang yang diperlukan adalah suatu track menuju journey ke arah yang lebih bermanfaat dan profitabilitas tadi udah disebutkan oleh Pak Yuswo sebenarnya begitu. Ya. Kalau menurutku itu sementara ya. Ya. Lalu kalau ini alasannya karena inovasi yang tidak boleh mati, teknologinya harus terus growth, bertumbuh gitu. Apakah itu menjadi alasan yang kuat ya untuk kemudian menutupkah, kemudian mem-PHK? Bagaimana dari sudut pandangnya Pak Budiman? Apa yang salah dengan suasana situasi di startupnya sendiri? Modalnya udah habis kah untuk bakar uangnya begitu atau gimana sebenarnya Pak Budiman? Ya, saya 14 hampir 15 tahun ya di industri startup ya. Walaupun separuh badan kan Mas Iwo juga tahu, memang orang korporasi kan. Jadi
bisa melihat itu secara transparan dan objektif aja. Buat saya ini nggak ada sesuatu yang mengejutkan sih. PHK di korporasi lebih mengerikan. Bahkan sampai hari ini juga Unilever mem-PHK orang kan. Betul. Ya, jadi biasa aja lah kalau menurut saya. Saya di beberapa korporasi juga mengalami PHK besar-besaran. Semuanya juga natural karena ketika persaingan di dunia industri menuntut otomatisasi dan robotisasi di di industri ya. Ya penghilangan tenaga kerja itu biasa, cuma pada saat itu ojol-ojol, Grab, ojol-ojol lah ya, OTA dan ojol-ojol itu lagi nyerap tenaga banyak sehingga nggak terjadi kayak sekarang yang dianggap wah ini kenapa kok kayak begini ya, kenapa kok kayak begini. Ya, biasa aja kalau menurut saya. Pertama itu ya, fenomena yang ada bisa natural kalau menurut saya. Pertama misalnya begini, Netflix anjlok, terus sekarang kita bicara yang semua pada saat pandemi itu jadi pelarian kita lah ya, semua lah ya, termasuk yang berbasis kesehatan, order obat dan sebagainya juga dari sana, pendidikan juga begitu. Ya, yang Mas Siwo tulis di Instagram itu kan yang berbasis pendidikan yang didorong semuanya untuk sekolah dari rumah dan sebagainya. Begitu fenomena begitu pandemi menjadi endemi, ya yang kayak gitu-gitu rontok duluan dong. Terus apa yang heboh di situ ya biasa aja kalau menurut saya sih. Nggak ada heboh-hebohnya, biasa karena memang pangsa pasarnya tiba-tiba yang orang nonton di rumahnya berkurang, ya pasti rontok. Nah, terus yang menarik kan sektor realnya kan menarik, naiknya tinggi nih. Saya setelah pandemi selesai itu saya langsung cek ke banyak teman-teman dan kebetulan saya juga ada di beberapa industri yang lain. Itu reboundnya cepat sekali dan thanks to Indonesia yang kita punya kesaktian yang khusus gitu ya. Yang banyak orang bilang ini apakah karena kita di booster? Saya bilang sih enggak sih. Ya, memang orang-orang Indonesia sakti lah. Kita makan warung benar. Kita makan pecel lele di pinggir jalan itu sakit perut. Coba orang bule makan pecel lele. Iya. Mules-mules ya. Nah, makanya kita tuh sakti, nggak usah dipusingin gitu. Nah, terus kita sebenarnya nggak cuma di startup. Anda kalau kemarin beberapa waktu lalu itu ngelihat diskusi yang menarik adalah tenaga nakes honorer lah dan sebagainya yang ketika pandemi itu dikerahkan. Sekarang sama, itu juga harus di PHK. Kenapa kok Smart FM nggak juga ikut ngangkat berita itu besar-besaran karena jumlahnya lebih besar daripada yang di PHK di startup. Karena pasien COVID juga jauh berkurang luar biasa gitu ya. Iya, so what is the difference? Oke lah, kita ngomong 1.0 dan 2.0 ya. Ini penting. Saya juga nggak mau mengatakan bahwa tidak terjadi apa-apa gitu ya. Tapi yang paling besar terjadi itu adalah perubahan pandemi menjadi endemi, itu case pertama. Yang kedua, pandemi nguras orang punya duit banyak, termasuk sampai seluruh dunia ya. Ekonomi itu shrinking dan terjadi inflasi. Nah, begitu Amerika inflasi, the Fed naikin suku bunga, perang di Ukraina, terus kemudian pasar modal seluruh dunia pasti terganggu. Capital flight dari Indonesia juga terjadi, itu Menteri Sri Mulyani udah ngumumin itu beberapa 1 bulan yang lalu. Jelas-jelas aja bahwa memang tight money policy terjadi. Nah, kalau tight money policy terjadi, ya startup ya harus mengikuti Mulai beradaptasi picky dong. Investor mulai picky, duit nggak banyak nih. Kenapa kok waktu pandemi mereka jor-joran? Ya karena sektor realnya memang sama sekali nggak dituangin duit, nggak bisa juga dituangin duit. Semua lah ya. Jadi kita sekarang shifting ke sektor real, duitnya masuk ke sana, duit untuk startupnya semakin sedikit. Ya pasti dia harus picky, yang tidak bisa survive jangka panjang, ya pasti akan di-kill gitu. Pak Budiman, kita tahan dulu penjelasannya, kita jeda sebentar ya. Smart Listener, tetaplah bersama dengan kami dalam Smart Branding. Kami membahas mengenai paceklik startup digital. Beberapa pandangan tadi sudah disampaikan. Silakan Anda boleh menyerapnya terlebih dahulu sambil menikmati kopi Anda, coba meresapi apa yang tadi sudah dijelaskan ketiga narasumber kita. Kami jeda sesaat. Smart Branding. Smart Branding. Presidensi G20 di Indonesia akan mendorong
upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Indonesia terpilih menjadi penyelenggara Forum G20 2022. Forum G20 mendominasi 60% dari jumlah penduduk dunia, serta mendominasi 80% GDP dunia, serta mendominasi 75% perdagangan dunia, dan mempunyai tugas untuk membuat kebijakan dalam bidang perdagangan, fiskal, dan keuangan yang kemudian diadopsi oleh berbagai negara lainnya. Lalu apa manfaatnya bagi Indonesia dan apa yang penting diketahui dari penyelenggaraan Forum G20 2022? Simak info terkini G20 di Smart FM setiap Rabu jam 6 dan jam 9 pagi, jam 1 siang dan 4 sore di Smart FM Business and Inspiration. G20 Indonesia 2022. Recover Together, Recover Stronger. Sahabat Paramount, sukses dengan Maggiore Square dan Maggiore Grande, Paramount kembali mempersembahkan sebuah area komersial terbaru yang saat ini nih ramai jadi bahan perbincangan. Strategic Business Park in Gading Serpong, Maggiore Junction. Lokasinya super strategis, berada di jalur utama perbatasan Gading Serpong di BSD dan dikelilingi lebih dari 40 klaster yang sudah terhuni. Pusat kuliner, apartemen, sekolah ternama, dan perkantoran, serta dilalui lebih dari 6.500 mobil per jam. Perfect banget bukan? Nah, dengan konsep modern, ruko 2 dan 3 lantai berdesain eksklusif dan kekinian dan akan diramaikan oleh anchor tenan terkenal yang dikelilingi business love. Maggiore Junction menjadi destinasi dan trendsetter dan tentu menjadi super investasi untuk kemajuan usaha Anda. Makin perfect lagi kan? Tunggu apa lagi? Miliki segera unitnya sekarang dan info lebih lanjut hubungi 021542 00999 021542 00999. Maggiore Junction terkini dari Paramount Land. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Branding bersama Yuswa Hadi, Managing Partner InVenture. Listener dan sahabat yang bergabung, Anda yang ada di Makassar, Manado, Banjarmasin, Balikpapan, kemudian juga Medan, Palembang, Pekanbaru, kemudian Anda yang ada di Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan kota-kota sekitarnya. Bahkan Anda yang menyimak kami di Jux Music ya, yang ada di Purwokerto, di Boyolali, kemudian ada yang ada di Bogor, di Bekasi, terima kasih sudah bergabung. Kemudian saya ingin menyapa Anda yang ada di Parapat ya, kemudian di Siantar, terima kasih juga sudah bergabung. Lalu saya juga ingin menyapa Anda, ada Pak Jo di Belanda yang menyimak kami juga ya, perbincangan Smart Branding melalui Jux Music. Terima kasih juga untuk Mbak Irma di Hong Kong yang menyimak kita di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih sudah bergabung melalui Jux Music. Dan kabar gembira buat Anda saya sampaikan dulu sebelum kita melaju lebih jauh, bahwa di tanggal 23 Juni Smart FM bekerjasama dengan Hotel Borobudur Jakarta menyelenggarakan Smart Business Lunch Anniversary Edition. Dan ini terbatas hanya untuk 50 orang saja. Pagi hari ini kami buka kesempatannya untuk 10 orang pendaftar di jam ini. Anda bisa mendapatkan spesial bonus buku yang ditulis oleh Pak Siwo. Selama pandemi ya, beliau sangat produktif banget, lebih dari 4 buku telah beliau tulis dan ini berguna banget ya untuk pembuatan, untuk kemudian berbagai strategi yang jitu artinya ya untuk produk kita atau usaha kita. Silakan Anda boleh dapatkan informasi terkait acara tersebut ke 0813 3250 3717. Sekali lagi ke 0813 3250 3717. Baik, kita sambung kembali bicara tentang paceklik startup digital begitu. Kalau Pak Budiman tadi mengatakan di sesi sebelumnya itu natural-natural aja. Kalau gitu nggak cocok dong kalau kita langsung mengatakan kita menjustifikasi bahwa ini paceklik ya Pak Budiman. Kalau menurut Bapak bagaimana? Saya nggak setuju karena menurut saya nggak harus bisnis yang startup aja yang disorot. Bisnis korporasi yang biasa juga harus kita sorot. Dan saya kemarin jadi juri di salah satu forum gitu ya, yang lebih dari 20-an pesertanya gitu ya. Semua korporasi yang biasa gitu, yang perusahaan-perusahaan yang kita kenal selama ini yang udah big giant, nggak ada satupun yang nggak presentasi tentang shifting mereka ke arah digital.
Buat saya itu sebuah kebahagiaan karena mereka melihat bagaimana startup itu mencuat karena memposisikan mereka sebagai digital disruption, korporasi mengejar. Di titik yang sekarang ini, startup juga jadi tahu bahwa setelah semua venture capitalist punya tight money policy lah istilahnya gitu, maupun PE gitu ya, itu mereka juga akhirnya picky. Nah, yang dipilih yang mana? Ya pasti yang dipilih yang sehat dong. Yang tadi Mas Ino bilang, yang punya basic profitability, yang kedepannya bisa runway-nya nggak pendek karena harus burning terlalu banyak. Jadi menurut saya titik equilibrium itu akan terjadi. Barangkali ketika itu disebut titik equilibrium itu yang disebut Mas Iwo itu shifting dari 1.0 menjadi 2.0. Which is menurut saya adalah natural banget. Biasa aja gitu. Oke. Tapi apakah ini juga bisa disebut sebagai berakhirnya masa bulan madu nih Pak Anto gitu ya. Bulan madu para startup yang bakar uang gitu ya, merayu konsumen dengan banyak diskon, penawaran promosi. Sekarang nih benar-benar harus ya, ini the real bisnisnya nih harus dijalankan gitu kan. Bagaimana dengan hal ini nih Pak Anto? Kata orang bijak itu kan kalau kita mau mau sustain gitu ya, mau langgeng kata Mas Iwo tuh ya, mau langgeng, bulan madunya harus setiap malam. Jadi hanya yang membedakan adalah bagaimana caranya untuk hari pertama, hari kedua, hari ketiga supaya nggak boring ya nggak Sis? Tenaganya diirit ya, didistribusi ya. Pak Budiman tadi ngomong betul banget tuh ya. Jadi ya contoh ya tadi yang disampaikan oleh Pak Siwo tuh ya. Jadi nggak secara tidak kita duga juga gara-gara pandemi. Pak Siwo itu bukunya makin banyak itu Sis Ola gitu. Nah, itu kekuatan bulan madu itu. Itu dia. Jadi anaknya makin banyak dari Pak Siwo tuh ya yang bisa menjadi ibadah kan gitu ya. Nah, jadi oke, buat saya sebenarnya ya itu. Jadi terakhir juga saya sempat tulis tuh ya di CNBC waktu lagi rame-ramenya soal ini. Saya juga berpikir bahwa sebenarnya saya sepakat sekali dengan Pak Budiman. Hanya konteksnya saya menyampaikan bahwa inovasi tidak boleh mati. Yang saya khawatirkan adalah zona nyaman, itu yang saya khawatirkan. Orang-orang yang comfort kemudian, nah ini kayaknya perlu belajar dari Kalawe, lebih cepat lebih baik katanya begitu. Jadi waktu itu saya sempat tulis ya, paling nggak begini, mungkin waktu itu kita sama-sama Pak Budiman juga ya, waktu itu kita awal tahun 2000-an, sebelumnya juga mungkin begitu. Itu secara tidak sengaja ya, teman-teman startup itu telah membentuk ekosistem inovasi nasional loh. Bener loh, itu kita harus appreciate dan respect dengan teman-teman semua. Minimal menurut saya ekosistem nasional itu kelihatan sekarang. Ada 3 share movement yang saya lihat. Yang pertama misalnya experience dari startupnya sendiri, kemudian tiba-tiba muncul ya kayak kita ya Pak Budiman ya, ada mentor banyak gitu kan. Dulu mana ada tuh, zaman kita mau cari mentor susah banget kita tuh. Belum tentu juga mau. Nggak ada gitu loh. Bahkan mentor-mentornya tuh unik-unik waktu itu. Saya ingat banget awal 2000-an ada yang celana pendek apa. Kita nggak tahu tuh padahal banyak duit gitu kan. Terus ada juga ini juga share capital itu juga ada pada zaman kita dulu, itu nggak ada, susah untuk cari seperti itu gitu. Nah, sekarang udah banyak. Itu satu ya. Terus yang kedua, hikmah positifnya juga kita bisa lihat begini sebenarnya. Mana ada dulu kita berpikir, ada sih, tapi tidak setajam seperti sekarang ya. Kreatif model bisnis. Jadi orang itu berlomba-lomba untuk semakin kreatif, kan begitu. Jadi behavior itu tiba-tiba muncul. Dan itu muncul itu kemudian juga membuat dunia pendidikan. Coba aja sekarang tiba-tiba kan, jurusan teknologi informasi, jurusan ilmu komputer itu sekarang menjadi hype semua loh itu sekarang. Bahkan berlomba-lomba kampus untuk menghasilkan entrepreneur yang juga dia bisa melek IT gitu ya. Karena tahu sendiri biasanya gapnya lebar sekali tuh antara dunia kampus dengan dunia industri gitu ya. Dan yang ini yang paling penting menurut saya. Kalau tidak ada teman-teman startup ya, saya yakin enterprise ataupun government itu nggak gerah tuh seperti sekarang. Saya yakin banget. Saya tuh ngerasain banget. Jadi gara-gara ada startup, waktu saya bekerja di tempat sebelumnya, bahkan sebesar perusahaan tersebut, kita bebenah
Bagaimana bisa agile, bagaimana kita bisa melahirkan inovasi, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan dunia yang ada di dalam dunia baru ini. Bahkan kita ikut latah ruangan kantor itu kita coret-coret apa segala macam itu ya Pak Budiman ya. Bagian dari shifting tuh ya. Ya, jadi biar milenial. biar milenial. Jadi markingnya juga ukurannya menarik tuh waktu itu ya. Jadi sampai kita bilang ini kalau kita tidak ada coret-coret di dinding itu kita bukan perusahaan yang digital gitu kan. Padahal produk digitalnya belum ada tuh waktu itu ya kayak begitu. Jadi sangat merubah fundamental kita. Oleh sebab itu tadi saya di awal saya bilang concern saya sepakat banget tadi dengan Pak Budiman bahwa di dalam bisnis itu apapun startup itu hanya salah satu bagian dari bisnis gitu. Perusahaan-perusahaan besar juga banyak tuh yang tadi diceritakan oleh Pak Budiman, tapi memang bahwa fundamentalnya itu harus makin kuat. Nah, menariknya begini mungkin satu lagi. Secara fundamental bicara soal startup di khususnya segmen inovasi, mereka dari sisi kapabilitas mereka udah sangat kuat sebenarnya. Sudah lebih kuat sebenarnya. Jadi kapabilitasnya udah ada. Sekarang bagaimana mereka membuat revolution the next step-nya mereka untuk lebih adaptif dengan situasi yang lebih kekinian, mungkin begitu ya. Itu sih kalau menurut saya. Jadi memang fundamentalnya yang perlu dilihat lagi. Nah, bicara soal fundamental, apa sih sebenarnya yang harusnya gitu ya, terstruktur yang harusnya ada di dalam sebuah fundamental yang kuat tadi itu, Pak? Atau mungkin nanti di sesi berikutnya. Jadi ini mungkin buat mereka kalangan muda yang berpikir-pikir untuk membangun startup, nggak ragu, tapi mereka langsung menyorotinya nanti bagaimana menguatkan fundamental. Tapi nanti di sesi yang berikutnya ya. Kita jeda sebentar, Smart Listener, dan ada kesempatan buat Anda mempergunakan 15 menit berikutnya nih untuk mendaftar ya di acara kami di tanggal 23 Juni di mana Pak Siwo akan menjadi salah satu pemateri di dalam acara tersebut. Ada banyak banget ide-ide dan kemudian juga tema-tema yang kami akan bawakan dan Anda bisa langsung nanti juga bertanya, berdiskusi bersama dengan Pak Siwo di dalam acara tersebut. Silakan boleh dapatkan informasinya ke 0813-3250-3717. Kami jeda sesaat untuk satu sesi yang lain. Smart Branding. Smart Branding. Happy birthday. Momen ulang tahun adalah momen yang istimewa. Begitu pula dengan momen ulang tahun Smart FM Business and Inspiration ke-26, Your Truly Business Partner. Spesialnya ini berdekatan dengan momen ulang tahun Jakarta, kota bisnis dan kota pemerintahan serta ibu kota negara kita. Kira-kira apa hasilnya kalau kolaborasi ulang tahun Smart FM dan Jakarta? Ayo, ikutan dalam Smart Business Lunch edisi spesial ulang tahun Smart FM dan ulang tahun Jakarta. Berkolaborasi dengan Hotel Borobudur Jakarta. Ketemu dengan semua narasumber Smart FM, makan bersama dan dapatkan insight untuk membangun bisnis Anda. Tempatnya terbatas hanya untuk 50 orang. Ayo segera daftar dan hubungi 0813 3250 3717. Sekali lagi, hubungi 0813 3250 3717. Ayo jadi orang yang spesial di momen spesial ulang tahun Smart FM dan ulang tahun Jakarta. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM,
business and inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Branding bersama Yuswa Hadi, Managing Partner Inventure. Smart Listener dan sahabat yang bergabung, kita sampai di sesi yang terakhir. Saya ingin menyapa ada Joe di Pontianak. Nanti kita akan tanyakan pertanyaannya. Ini pas banget memang di sesi yang terakhir kita akan pelajari ini, begitu ya. Tapi saya ingin kembali menyapa Anda yang baru saja bergabung melalui YouTube di kanal Smart FM. Nanti rekamannya juga kami simpan di sana. So, perbincangan dari awal yang tadi nggak sempat bisa menyimak kembali. Masih bersama dengan Pak Ahmad Sugiarto atau Pak Anto, CTO Kala Group. Kemudian ada Pak Budiman Go, Startup Advisor dan juga seorang mentor. Nah, kita membahas mengenai paceklik startup digital juga bersama-sama dengan Pak Siwo, ya, pemilik panggung pagi ini dan kemudian juga pemilik lebih dari 5 buku bahkan ya selama masa pandemi. Nah, kita balik lagi kepada ketiga narasumber kita. Ada Bro Anto ini supaya lebih muda ya, Bro Budiman, Bro Siwo, keren juga ya. Nah, ini apa pelajarannya kalau begitu yang bisa diambil? Karena ini bertepatan juga dengan Mas Jo dan Mas Firman ya, Mas Jo di Pontianak dan Mas Firman yang ada di Banjarmasin. Ini sama-sama mengkerucut pertanyaannya, kalau gitu ini jangan bikin kami takut dong Pak, katanya begitu ya. Untuk bikin startup, kalau gitu kami harus ngapain? Apa yang mesti diperbaikin? Katanya begitu ya. Modal nggak banyak, nggak besar begitu dan belum tentu dapat investor. Silahkan. Pak, siapa dulu nih yang akan memberikan catatan? Mungkin dari Bro Anto, Bro Budiman, nanti ke Pak Siwo. Ya, penutup. Ya. Silahkan. Saya kan ngerangkum aja, jadi yang mikir berdua. Jadi satu buku lagi gitu ya Mas. Nah itu, padahal rangkum jadi buku lagi tuh. Buku lagi. Bener ini dia ini. Pinter bagi kita dulu ya Mas Anto ya. Betul. Aduh. Ya baik Sis Ola ya, makasih banyak. Ya, jadi kalau ditanya pertanyaan tadi ya saya kepikirnya begini. Di kita tuh sekarang di Kala Group itu kita nyebutnya begini. Tahun ini tuh tahun kolaborasi dan experience. Kita nyebutnya begitu. Di digital. Kenapa begitu? Karena memang nggak ada cara lain selain kolaborasi. Jadi saya nyebutnya begini, karena tadi ngomong apa honeymoon, jadi saya nyebutnya ekosistem wedding sebenarnya. Jadi kenapa ekosistem ya approach-nya? Memang tahun 2000 berapa ya Pak Siwo ya, 2016 saya tuh udah nyebut ekosistem sebenarnya pada saat itu ya. Jadi kita ini sekarang di dalam digital experience innovation yang perlu adalah menurut saya di samping inovasinya itu kan jadi portofolio. Itu pastilah teman-teman startup lebih tahu ya. Tapi yang utama tadi menurut saya itu adalah saling mencoba untuk masuk ke industrinya atau masuk ke dalam vertikal industrinya. Menurut saya itu yang menjadi jalan tengahnya. Saya ambil contoh misalnya begini, agak sedikit. Tapi mungkin mudah-mudahan ini bermanfaat gitu ya. Kebetulan terakhir ini kita lagi ada event Startup Hunt 7 mega ekosistem Kala Group. Nanti Pak Budiman juga saya undang nih, Pak Yusuf kemarin juga. Ya, jadi kita ya, tuh Pak Budiman harus ngomong itu. Benar. Kita kita ada 7 ekosistem vertikal dan di dalam 7 ekosistem ini saya pikir ini salah satu yang bisa direplikasi oleh teman-teman startup. Mereka masuk di vehicle mana kira-kira begitu. Jadi tahun 2016 2017 clue yang saya angkat waktu itu adalah saya membuat buku ya, bukunya Synergy Way of Disruption kalau nggak salah dulu sama Ola juga, saya lupa. Nah, sekarang yang lagi kita buat mudah-mudahan ini menjadi jalan tengah, Synergy Way Ecosystem Collaboration. Sebenarnya itu yang lagi saya coba buat. Nah, di dalamnya apa? Jadi untuk melahirkan new digital world, di dalamnya itu kita butuh sebuah keseimbangan. Ada keseimbangan antara digitalisasi dan culture-nya itu sendiri ya. Di dalamnya bicara digitalisasi tentunya tadi saya ceritakan ada strateginya, ada sumber daya manusianya, people prosesnya dan seterusnya seperti itu. Jadi yang utama itu menurut saya bahwa soal kapabilitas itu menjadi pokok, yaitu antara lain adalah keseimbangan
bisnis digital business and culture-nya, di dalamnya ada talent-talentnya yang kemudian itu akan terseleksi secara normal. Dan terakhir tentunya kalau pertanyaan tadi dari teman startup di Pontianak, insya Allah doakan mudah-mudahan September ini bisa selesai bukunya gitu ya. Jadi saya memberikan rekomendasi untuk redesign. Ya, redesign itu artinya bagaimana kita mendesain ulang dari model bisnis yang bisa kita lakukan, kemudian objektifnya kemana dan seterusnya gitu ya. Kemudian bagaimana delivering-nya ya, dan terakhir tentunya bagaimana executing-nya. Nah, ini akan menjadi penting buat teman-teman startup untuk bisa meng-alignment-kan dengan situasi kekinian. Mungkin menurut saya begitu. Jadi konseptual synergy way ecosystem collaboration framework-nya sepertinya sekitar itu kalau saya lihat ke depannya. Humble bragging juga ya Bro Anto, ini bilang Pak Siwo, nggak taunya yang nulis buku ternyata Bro Anto ya Pak. Ya, jadi kalau dulu sering kita dengar wah hebat ini luar biasa. Kalau itu sekarang kita balik, oh biasa di luar bukan luar biasa. Gitu. Bro Budiman, apa pelajarannya ini para startup begitu, mereka yang juga akan memulai, yang akan melanjutkan, masih terus memperbaiki kinerja, silakan. Ya, terima kasih Kak Ola. Kita panggil Kak aja lah ya. Tambah muda juga dia. Pertama-tama ya, saya bilang bahwa nggak usah pikirin kalau yang baru mau mulai startup itu, waduh itu nanti bakal gimana ya kita gini. Aduh, nggak usah pikirin deh, nggak usah pusing. Kalau kita yang pusing itu sebenarnya yang sudah size-nya udah gede sih. Karena kan sekali nyedot dana itu gede. Tapi kalau yang masih baru gitu ya tenang-tenang aja lah, nggak usah kalian pikirkan badai startup yang apa tadi di judulnya dan sebagainya, itu nggak ngaruh sama sekali. Nah, yang kedua, saya sih sebenarnya termasuk yang tidak terlalu hobi untuk mengelu-elukan startup unicorn. Buat saya nggak perlu lah setiap kali bikin sesuatu itu mau jadi unicorn dan sebagainya. Nggak apa ya. Jadi khawatirnya gara-gara itu terus kemudian kita melakukan apapun ya for the sake of the unicorn itu. Nggak sih, nggak harus kayak gitu. Nah, yang ketiga buat saya udah jangan terlalu kayak kuda pacu burning everything, yang penting growth itu mungkin sudah nggak masanya lagi gitu ya. Itu juga yang kalau Mas Siwo bilang tadi itu mungkin shifting 1.0 ke 2.0-nya salah satu key-nya ya di situ gitu. Juga itu berbarengan dengan stigma-stigma di masyarakat yang ngelihat juga para founder, para CEO startup itu yang rada-rada high profile, songong atau apa segala itu ya karena tadi memuji-muji diri dengan growth yang somehow ya growth dengan burning yang selalu sangat tinggi itu kan karena expecting next dia masih bisa di fund gitu kan. Nah ini saya pikir sih perlu, tadi Mas Anto udah ngomong mesti revisit kembali, bener nggak sih cara ngelola perusahaannya sehingga bisa growth, tapi nggak harus dengan cara yang kemarin-kemarin itu sangat tidak preferable lagi ke depannya gitu. Jadi kesimpulannya begini, nggak peduli itu namanya startup, nggak peduli itu namanya UMKM, nggak peduli itu namanya perusahaan, selama dia tidak bisa agile dan tidak, jadi agile is one thing for innovation-nya. The other thing adalah kalau dia nggak bisa menerapkan GCG dan operational excellence di dalam perusahaannya, no matter itu adalah startup atau apapun, korporasi pun kalau dia nggak bisa agile dan catch up perubahan digital yang tadi disebut-sebut Mas Dio dan sebagainya, blockchain, metaverse dan sebagainya, dia juga pasti akan terlunta-lunta dalam pertumbuhannya gitu ya. Nah, tapi yang terlalu burning for the sake of growth juga dia ya harus mulai belajar soal operational excellence, GCG lah, agility dan sebagainya, which is itu adalah ilmu lama yang 20 tahunan saya dengan Mas Iwo ya preaching the same issue, preaching the same
way of dengan doing business kemasan gitu yang ya. berbeda saja begitu Ya, ya. so rasanya kalau mau dianggap jadi satu buku yang saya minta nanti Mas Iwo kirim ke kita dulu di forum ini gitu ya. Kira-kira mungkin underline-nya kayak gitulah ya, bahwa ini wajar-wajar aja. Semua sedang menuju ke titik equilibrium untuk Indonesia yang lebih baik. Sebenarnya kira-kira begitu. Pak Siwo Sayang jadi banget. lagi satu buku itu Pak Siwo. Iya, udah langsung udah kepikiran kata Pak Siwo ya. Pak, waktunya singkat banget. Oke, Tinggal 2 saya menit nambahin ini kesimpulannya. tinggal 1 menit ya, 1 menit. Jadi 3, dan ini sudah saya tulis di Instagram, oke, teman-teman follow di Instagram. Yang pertama adalah agility is king ya. Jadi tadi juga Pak Budiman juga nyinggung agility. Jadi mau startup, mau UKM, mau yang raksasa itu di tengah pandemi, saya nyebutnya ada 3 ya, digital disruption, millennial disruption, sama pandemic disruption. Itu agility is king ya. Jadi kecepatan untuk ngerespon ya, kelincahan untuk ngerespon ya, sama ketepatan untuk ngerespon itu menjadi kunci. Termasuk sekarang PHK sebenarnya adalah bagian dari pada agility ya. Jadi PHK jangan dilihat wah ini perusahaannya udah bermasalah. Ya memang ada yang bermasalah tetapi nggak mesti bermasalah PHK itu ya. Jadi itu bagian dari bentuk agility. Itu yang pertama, agility is king. Yang kedua adalah profitability is king. Tadi juga sudah disinggung. Ya, jadi artinya kalau dulu kan bakar-bakar nggak pernah concern sama cost gitu ya, karena duitnya ada terus gitu. Sekarang sudah mulai concern sama cost, sudah concern pada profitability karena investor karena berat tadi inflasi dan seterusnya tadi, duit tight money policy dan seterusnya, maka kemudian duit itu akan makin seret dan maka kemudian ya fast yield sama high yield gitu ya, jadi mesti harus cepat menghasilkan. Maka kemudian startup 2.0 itu yang pertama agility tadi, agility penting. Yang kedua mesti harus profitability juga harus dipikirkan. Yang ketiga adalah business is king ya. Jadi kita tadi seperti dibilang Pak Budiman bagus ya, bahwa bisnis itu dari dulu sama sekarang itu sama gitu. Jadi mentang-mentang ada startup, ada digital, kan terus bisnis itu berbeda enggak ya? Sebenarnya sama gitu ya. Cuma ini milenial agak beda, terus sekarang dikoreksi lagi ya. Jadi yang saya lihat adalah yang terakhir ini, business is king. Saya lihatnya sebelumnya startup 1.0 itu seolah teknologi is everything gitu. Jadi begitu sudah bisa bikin platform, bisa coding, bisa programming, terus semua bisnis segalanya, padahal nggak seperti itu nggak ya. Gitu ya. Jadi teknologi tetap enabler dan bisnis itu tetap penting gitu. Makanya kemudian business is king ya. Jadi 3, agility is king, kedua adalah profitability is king, dan yang ketiga business is king. Pak. Jadi buku lagi itu. Jadi buku lagi. Kita harus tutup perbincangannya di kesempatan pagi hari ini. Smart Listener, terima kasih untuk perhatian dari Anda semuanya. Pasti sehat-sehat. Kita ketemu lagi. Bahkan dari sekarang, Bro Budiman, kemudian juga Bro Atta. Terima kasih. Lain waktu kita sambung silaturahminya ya. Kami pamit, Smart Listener dan juga semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa. Smart Branding. Smart Branding. Pukul 8 di Jakarta, Palembang, dan Yogyakarta. Pukul 9 di Makassar dan Manado. Dimanapun Anda berada, Anda dengarkan siaran radio